Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng, pecahan setengah atau 1/2 dan kuat lemah bunyi pada lagu. Tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini, dengan mendengarkan dongeng, anak-anak dapat memahami isi cerita dongeng dengan benar. Dengan mengamati, anak-anak dapat memahami pecahan setengah dengan benar. Dan dengan bernyanyi, anak-anak dapat membedakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan benar. Nah, anak-anak memasuki pembelajaran 1, perhatikan gambar dan teks bacaan berikut. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, anak-anak, bacalah teks bacaan berikut dengan intonasi yang benar. Mari kita baca bersama-sama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, anak-anak, dengarkan dongeng berikut ini yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar.
sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus kemudian berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular menjawab, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anak, itulah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, anak-anak, berdasarkan dongeng tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Nah, tadi yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus pasir. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, tadi tikus memberi nasihat kepada ular. Dan pertanyaan nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan. Nah, anak-anak, perhatikan pembahasan berikut. Fabel adalah dongeng tentang binatang. Fabel menceritakan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Kisah dalam fabel tidak mungkin kisah nyata, karena semuanya hanya imajinasi yang dikarang oleh penulis. Nah, ciri-ciri fabel adalah yang pertama, menggunakan tokoh hewan dalam cerita. Yang kedua, tema dalam cerita fabel tentang hubungan sosial. Nomor 3, hewan dalam cerita dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia. Nomor 4, menunjukkan penggambaran moral karakter manusia. Nomor 5, menggunakan kosakata yang mudah dipahami.
serta nomor 6, di dalam cerita mengandung amanat atau pesan moral berharga untuk pembacanya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar dan teks bacaan berikut. Ibu menghidangkan 3 kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, anak-anak, perhatikan pembahasan berikut. Mengenal pecahan. Nah, pada gambar yang atas sebelah kiri itu adalah roti yang utuh. Kemudian yang sebelah kanan dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, 1 bagiannya itu disebut setengah atau 1/2. Sedangkan gambar yang bawah yang sebelah kiri itu ada roti yang utuh, kemudian dipotong. Nah, potongannya itu lebih kecil dari potongan yang lain. Nah, maka disebut bukan setengah. Nah, anak-anak, perhatikan pembahasan berikut. Nah, di gambar sebelah kiri itu ada 1 donat. Nah, kita tulis 1. Sebelah kanannya atau yang tengah yaitu 2 bagian donat sama besar karena dipotong menjadi 2. Nah, yang sebelah kanan 1 bagian donat dari 2 bagian donat tadi itu disebut setengah atau 1/2. Jadi bisa ditulis 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Nah, anak-anak, 1/2. Angka yang atas itu namanya pembilang. Sedangkan angka yang bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, anak-anak, mari kita lengkapi pernyataan berikut dengan tepat. Kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, jawabannya adalah setengah karena dibagi 2 sama besar. Pertanyaan nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Nah, jawabannya sama, yaitu setengah. Nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Pertanyaan terakhir nomor 4, agar mendapat kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak, Pak Guru beri tugas untuk mengarsir setengah bagian dari gambar yang ada di layar. Nah, anak-anak dapat mengerjakan di buku tulis. Kerjakan dengan semangat ya, sebagai tugas 1. Nah, anak-anak, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan.
Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, silakan anak-anak lihat pola ketukan birama. Nah, yang ditulis dengan huruf K itu artinya bunyi kuat, sedangkan yang ditulis dengan huruf L adalah bunyi lemah. Nah, anak-anak, mari kita bedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, dapat anak-anak lihat gambar 1 adalah ada yang sedang mengetuk meja, bunyinya duk. Sedangkan gambar nomor 2 ada tepuk tangan, bunyinya prok. Nah, jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Nah, anak-anak, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Nomor 1, sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Nah, bunyi yang ada di sekitarku adalah mengetuk pintu dan tepuk jari. Nah, bunyi yang lebih kuat adalah mengetuk pintu, sedangkan bunyi yang lebih lemah adalah tepuk jari. Pertanyaan nomor 2, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Nah, anak-anak dapat melihat gambar 1, 2, dan 3. Anak-anak juga dapat mempraktikkan di rumah. Kita bahas pertanyaannya. Bunyi yang paling kuat adalah nomor berapa ya anak-anak? Nomor 3, yaitu bunyi kentongan. Sedangkan bunyi yang paling lemah adalah nomor 2. Nah, anak-anak juga dapat mencoba dengan menggunakan alat-alat lain yang ada di rumah anak-anak. Nah, anak-anak, lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Nah, bunyi kentongan itu tong. Bunyi tongkat kayu yang dipukul berbunyi tek. Nah, anak-anak juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak dapat menyanyikan lagu yang berjudul Cicak. Nah, anak-anak bisa menyanyikan lagu yang berjudul Cicak dan karya Ake Mahmud di rumah anak-anak. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, fabel adalah dongeng tentang binatang. Fabel menceritakan watak dan budi manusia yang pelakunya binatang. Jika kita membagi benda menjadi 2 sama besar, 1 bagiannya disebut setengah atau 1/2. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Ada bunyi yang terdengar kuat dan bunyi yang terdengar lemah.
Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita cukup ya sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang dongeng dan jenis karakteristik individu. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap sopan dan santun kepada semua orang. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku, serta tak lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.